Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Semoga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali Bapak Ibu dan saudaraku, kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 23 Juni 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang kelima demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Dengan rendah hati dan lemah lembut. Saudara-saudaraku, perbedaan pendapat akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dimanapun dan siapapun, pasti tidak selalu sejalan dengan semua orang. Demikian yang terjadi dalam kelompok orang-orang percaya di Antiokhia. Jemaat di Antiokhia adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus yang berasal dari suku bangsa Yahudi dan juga dari bangsa-bangsa yang lain. Suatu saat ada yang datang dari daerah Yudea, yakni orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, namun dengan semangat melayani saudara-saudara seimannya di jemaat Antiokhia. Ajarannya berbeda dengan ajaran Paulus dan Barnabas. Mereka mengajarkan bahwa jika tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, tidak mungkin selamat dan diterima sebagai anggota gereja. Sebab memang sebelumnya telah diajarkan dalam kitab Musa, jika ada suku bangsa lain masuk ke agama Yahudi, persyaratannya harus disunat lebih dahulu menurut hukum Musa. Sebab sunat adalah lambang untuk sunat hati tanda pertobatan. Sebab tiap orang Israel pun melakukan hal yang sama. Ajaran inilah yang disebarkan kepada orang-orang Kristen Yahudi di Antiokhia yang datang dari Yudea ini. Karena itu orang-orang yang telah dibaptiskan yang berasal dari suku bangsa lain harus disunat dulu sebelum masuk golongan sebagai orang Israel bahkan menjadi anggota gereja. Mereka datang ke Antiokhia karena mendengar bahwa apa yang diajarkan Paulus dan Barnabas adalah ajaran yang keliru menurut mereka, sebab terlalu lembek melaksanakan ajaran Taurat. Karena itulah dengan diam-diam mendatangi jemaat dan mengajarkan apa yang mereka yakini benar. Ajaran Paulus dan Barnabas yaitu kasih karunia oleh iman orang percaya kepada Kristus dan membaptiskan diri dalam namanya, merekalah yang telah diselamatkan. Kasih karunia yang dimaksud adalah pengampunan dosa di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang memungkinkan setiap orang percaya, tak peduli latar belakang suku bangsanya, memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, dan kekayaan rohani yang berasal dari Allah juga menjadi miliknya. Orang-orang Kristen Yudea sebelumnya tidak diajarkan demikian. Maka peristiwa itu membawa kebingungan dalam jemaat di Antiokhia. Apakah Paulus dan Barnabas membiarkannya? Tidak. Ketika perkara ini didengar Paulus dan Barnabas, mereka menolak dengan keras. Walaupun Paulus dan Barnabas sangat marah dengan alasan orang-orang ini datang dan diam-diam menyusup mengajar jemaat tanpa komunikasi dengan Paulus dan Barnabas yang sedang bertanggung jawab melayani di jemaat Antiokhia. Walaupun kedatangannya tak diminta, dan ajarannya yang keliru menuduh orang yang sudah dibaptis dan percaya pada Kristus belum disunat dan tidak diselamatkan. Ajaran yang sungguh bertentangan dengan ajaran Injil yang diajarkan Paulus dan Barnabas selama ini. Namun luar biasa cara Paulus dan Barnabas mengatasi masalah ini. Ia tidak mengusir orang itu.
Ia tidak berbantah-bantahan di depan jemaat. Saudara-saudara dari Yudea itu tidak memahami bahwa Injil Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Karena itulah Paulus dan Barnabas tak ingin bersitegang di Antiokhia. Karena itu ia membawa kasus ini kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem, dan di Yerusalemlah kasus ini disidangkan. Saudara-saudaraku, mengapakah seringkali terjadi hubungan yang tegang di antara saudara seiman? Sebab adanya tradisi dan kebiasaan. Seringkali kita ajarkan, sampaikan, dan paksakan kepada orang-orang tertentu untuk mengikutinya. Seringkali kebiasaan-kebiasaan kita berbakti, kita ingin paksakan kepada orang lain. Dan menuduh bahwa orang lain yang tidak beribadah sama seperti kita adalah orang yang keliru dan tidak selamat. Bukankah ini yang seringkali menjadi ancaman gereja sampai saat ini? Bahkan menjadi sebab banyaknya denominasi gereja yang kemudian tidak bisa akur satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, belajar dari cara Barnabas dan Paulus menghadapi perbedaan. Dihadapi bukan dengan kekerasan, kebencian, penolakan, amarah, bahkan pengusiran. Paulus tidak ngambek lalu mengundurkan diri dari Antiokhia, tapi dengan cara mencari jalan keluar, yakni membicarakannya dengan terbuka. Jika perlu melibatkan orang lain sebagai penengah agar dapat kita menemukan solusi yang baik. Kemungkinan perbedaan terjadi karena salah paham, gagal paham, dan belum mengerti. Seringkali perbedaan pendapat memanas dan akhirnya menjadi konflik besar sebab masing-masing dengan kekerasan mempertahankan pendapatnya. Yang benar tak mau kalah, yang salah juga tak mau kalah. Maka jalan satu-satunya adalah kerendahan hati, komunikasi terbuka, dan penjelasan dengan lemah lembut. Saudara-saudaraku, akhirnya kita yang sudah mengerti, marilah dengan rendah hati dan bijaksana seperti Paulus dan Barnabas. Yang ia katakan pada suratnya dalam Roma pasal 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya jangan menggosipkannya kepada orang lain, tetapi tampunglah dengan rendah hati, agar dengan lemah lembut kita memberikan penjelasan hingga dapat mengerti. Memang kita harus tegas mempertahankan kebenaran, tetapi tetap arif bijaksana dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dan hanya orang-orang yang rendah hatilah dan yang lemah lembut, yang terbuka pikirannya, yang membesar hati dapat melakukannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Tuhan telah pimpin kami bangun dari tidur kami masing-masing dan telah membuka mata kami untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Engkau sudah sediakan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk bekal firman-Mu ini. Ajarlah kami supaya kami bijaksana. Kami menjadi orang yang arif menghadapi segala perbedaan dan pertentangan yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami disadarkan bahwa tidak selalu kami sejalan dengan orang lain. Tidak selalu kami sama berpikir. Dan tidak selalu kami sepaham dengan orang lain. Tapi tolonglah kami ya Tuhan supaya menjadi murid-murid-Mu yang bijaksana untuk menyikapi setiap perbedaan, setiap pertentangan, setiap kesalahpahaman yang ada di dalam kasih Kristus. Supaya dengan lemah lembut, dengan bijaksana kami bisa berjalan bersama-sama untuk satu tujuan, menyenangkan, memuliakan Tuhan di dalam segala perkara. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, apapun keadaannya, Tuhan beracaralah dalam hidup mereka. Yakinkan bahwa mereka akan tetap disertai dan dituntun oleh Tuhan sendiri di dalam segala situasi hidup mereka. Dengar doa kami Bapa, sebab ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah diri. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.